Shalom Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Raja-Raja. Kali ini kita akan masuk kepada tema pelayanan mujizat daripada Elisa, ya. Kita tahu Elisa itu meneruskan pelayanan Elia, dalam arti karena jubah itu simbol daripada ministry seseorang, sama seperti Harun, dia memakai jubah imam. Ketika dia mati, Musa membuka jubahnya itu, jubah Harun, kasih kepada Eleazar anaknya untuk diteruskanlah pelayanan keimaman itu. Kalau pelayanan Elia ini kepada Elisa itu pelayanan kenabian, ya. Jubahnya dipakai oleh Elisa, tapi Elisa memiliki double porsi daripada spiritnya Elia. Karena ini permintaan Elisa itu sesuatu yang sulit. Elia bilang, ya kalau kau bisa lihat aku pergi, terjadi. Kalau enggak, ya enggak. Dan ternyata Elisa bisa melihat, ya, walaupun dia dipotong oleh ada kereta dan apa semuanya. Elisa bisa melihat dan jubahnya itu turun. Dan Elisa mengadakan mujizat, ya, 2 kali lipat kurang lebih, ya, daripada dilakukan oleh Elia. Jadi Elia, kalau saya mencoba menghitung, kurang lebih 8 lah mujizatnya. Nah, nanti kita akan lihat ini mujizat Elisa itu ada 16 kalau hitungan ininya, ya. Nanti kita coba dulu, ya. Coba dulu yang pertama, mujizat Elisa ini. Nanti kita akan melihat, ya, pelayanan Elia itu jubahnya itu tetap ada sampai detik ini bahkan, ya. Karena dalam Maleakhi 4 nanti kita lihat itu ada pelayanan Elia. Tuhan akan utus Nabi Elia, dalam arti jubahnya itu, ministrinya itu, spiritnya itu, sebelum kedatangan Tuhan. Nanti kita lihat dulu. Ini kita catat dulu lah kurang lebih, ya, mujizat Elisa, ya. Setelah Elisa itu pisah dengan Elia, maka yang pertama mujizatnya ada di 2 Raja-Raja pasal 2. Elisa menyehatkan air di Jericho. Jadi ada kota Jericho yang airnya tidak sehat, sering ada keguguran bayi. Setelah itu Elisa dengan sebuah pinggan baru taruh garam ke dalamnya, langsung sehat airnya, ya. Dan sampai itu tidak ada lagi keguguran bayi, kematian bayi, ya. Yang pertama. Yang kedua ini mujizatnya agak aneh juga, ya, anak-anak di Betel, ya. Elisa pergi dari Jericho ke Betel. Di situ ada anak-anak ngeledek, ya. Dibilang naiklah botak, naiklah botak. Barangkali memang Elisa itu botak, ya. Barangkali, ya, anak-anak ini. Saya itu dikutuk anak-anak ini demi nama Tuhan oleh Elisa, ya. Dan langsung itu keluar 2 ekor beruang mencabik-cabik mereka, 42 orang anak. Banyak itu, ya. Pasti dia, ya. Kita belum kasih komentar dulu lah mengenai mujizat yang ini, ya, atau mujizat-mujizatnya. Yang penting kita catat dulu. Yang kedua, ya. Baru yang ketiga ada minyak seorang janda. Atau kalau mau dicatat ini Yoram, ini juga mujizat juga ini. Yoram yang 3 raja itu, Yoram, Yosafat dengan Raja Edom memerangi Moab, ya. Kemudian mereka kekurangan air, datang kepada Elisa. Elisa bilang, bikin aja parit apa semuanya, akhirnya datang air secara mujizat, ya. Dan air itu diduga oleh orang Moab itu darah. Misalnya raja-raja itu sudah berbunuh-bunuhan, mereka maju menyerang, dihantam oleh Yosafat, si Joram anak Ahab ini, dan Raja Edom. Ini mujizat juga sebenarnya ini yang ketiga, ya. Baru yang keempat minyak janda, minyak seorang janda, ya. Ini minyak ada seorang janda itu, suaminya nabi mati, dia ada hutang, akhirnya Elisa bilang udah bikin aja bencana, tuang gitu, jual, nanti bayar utangmu dan selebihnya itu untuk hidupnya. Itu minyak seorang janda yang keempat, ya.
Yang kelima, ini perempuan Shunem. Perempuan Shunem, dia orang kaya, dia Elisa selalu datang ke sana, ya, ajak makan, ya, bahkan dibikinkan kamar khusus untuk Elisa kalau datang ke sana. Dan Elisa akhirnya membuat mujizat anak itu. Ini perempuan ini nggak punya anak, akhirnya punya anak. Itu mujizat yang pertama. Yang kedua, anaknya mati, hidup juga ya oleh Elisa. Jadi ini bisa dihitung dua ya. Ya nanti kita kurang lebih lah, ini ada 16. Kemudian maut dalam kuali, pasal 4 itu ya. Elisa ngasih makan ya, ada maut situ. Baru kemudian Elisa juga memberi makan 100 orang. Selanjutnya ya, ini yang ke-7 ya. Atau ke-8 di sini kalau kita hitungnya di atas 2 tadi. Baru Naaman yang disembuhkan dari penyakit kusta. Baru kapak yang bisa timbul ya. Ada nabi bikin nebang pohon, mata kapaknya jatuh. Elisa lempar kayu, naik dia itunya, mata kapaknya. Kemudian Raja Aram juga, ini yang sering menyerbu Israel, pasal 6 ayat 8. Elisa berdoa dibutakan dan akhirnya mereka datang dan dibawa ke Samaria, dikasih makan. Kemudian mereka nggak pernah lagi gerombolan Aram itu datang. Kemudian Samaria dikepung, pasal 6 ini. Ya, ini tindakan Elisa ini yang 4 orang kusta itu ya. Kemudian perempuan Shunem lagi nih ada yang setelah itu perempuan Shunem Elisa bilang pergi kamu dari apanya, karena ada 7 tahun kelaparan itu ya di pasal 8 ayat 1 ya. Kemudian yang udah ke-13 14 ini Damsik, itu juga Elisa bikin juga mujizat. Dan yang terakhir tulang Elisa ya, tulang Elisa ini dia sudah mati ya, dan tulang-tulang ada orang mau nguburin orang, datang gerombolan, dia takut jadi lempar aja tuh itu orang mayatnya itu. Begitu mayatnya itu kena ke tulang Elisa, hidup itu mayatnya itu. Ya kalau dihitung kurang lebih ini ada 18 lah ya. Kalau Elia 16 ya. Kalau Elia itu 8 mujizat, Elisa membuat mujizat 16 kali ya. Double porsi lah ya. Nah, sekarang kita melihat bahwa kita tahu bahwa pelayanan Elia terus berlangsung, bukan hanya jubahnya itu ada terus ya. Hanya orang-orang yang meneruskannya ya beda-beda. Ada yang Elisa dengan double porsi, ada lagi yang nanti kalau yang di Yesus bilang Yohanes Pembaptis salah satunya itu yang meneruskan jubah Elia. Nah, kita lihat dulu kan fokus Yohanes Pembaptis ini pelayanannya. Yohanes Pembaptis dikatakan di Yohanes 10 ya, ini ayat yang ke-41. Banyak orang datang kepada Yesus dan mereka berkata, yang datang kepada Yesus ini, yang percaya Yesus ini, sesungguhnya Yohanes tidak membuat satu pun tanda ajaib. Tetapi segala apa saja yang Yohanes katakan mengenai orang ini, mengenai Yesus, ya, adalah benar. Jadi Yohanes Pembaptis ini ministrinya tidak membuat satu pun mujizat, walaupun dia memakai jubah Elia, karena dia itu sebenarnya Elia yang akan datang itu, ya. Tapi dia nggak buat tanda. Hanya perkataan Yohanes ini benar tentang Yesus dan orang datang kepada Yesus, kira-kira begitu. Bahkan dalam Malaki 4, nanti kita lihat di sini ya, Malaki baca ulang lagi ya, ini sudah diulang-ulang, tapi supaya kita meresap dulu ya. Malaki 4 ini berkata begini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Di sini juga pelayanan Elia bukan pelayanan yang kelihatannya Elia yang akan datang itu ya, kelihatan yang spektakuler begitu, yang dahsyat-dahsyat mujizat begitu, enggak begitu. Ini suatu pelayanan yang membuat katakanlah pertobatan dalam batin lah, yang menyebabkan bapak itu fokus kepada anak-anaknya dan anak-anak fokus kepada bapaknya. Artinya suatu ministry sedemikian sehingga bapak
kepemimpinan Bapak ini yang berfungsi lah ya sebagai raja, imam, nabi bagi seisi rumahnya aja. Anak-anaknya itu. Ya, anak-anaknya juga jadi fokus kepada bapaknya. Jadi ministrinya fokus rumah lah, kurang lebih kayak begitulah ya. Nah, kemudian satu lagi, Nabi Elia, kita sudah lihat itu. Dia konteksnya pada waktu itu, Elia itu dengan Raja Ahab, dia melawan berhala yang namanya Baal atau Asitoret, ya. Nabinya banyak mereka. Ada 400 nabi Baal, Asitoret 450, udah 850 tuh. Makan dipelihara oleh Jezebel, ya, istrinya Ahab. Sementara Elia sendiri waktu itu, dia lawan 450 ya waktu itu. Jadi pelayanan Elia adalah pelayanan yang melawan penyembahan berhala. Ya, salah satu pelayanan Elia itu ya, melawan penyembahan. Jadi jubahnya itu kalau dia pindah kepada Elisa juga itu minggu lalu kemarin kita sudah bahas ya. Elisa juga melawan penyembahan berhala itu. Raja Yoram anaknya Ahab itu ditegur. Ya, jadi pelayanan kenabian itu menegur komunitas yang pada zamannya itu menyembah berhala. Umat Tuhan yang menyembah berhala. Kemudian kita sudah lihat juga kemarin ya, bahwa Rasul Yohanes itu juga memakai mantel atau jubahnya Elia. Karena dia juga menegur ya umat Tuhan, gereja yang udah jatuh pada waktu itu, yang berarti dia menyembah berhala. Mari kita melihat itu, ada ayatnya di 1 Yohanes bagian yang terakhir itu ya. Mana dia 1 Yohanes, atau ini bagian terakhir ya. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-21. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Ini sebenarnya kesimpulan, walaupun ini satu ayat saja, tapi ini sebenarnya merupakan kesimpulan daripada surat umum Rasul Yohanes kepada 7 gereja yang sudah jatuh itu. Waspada terhadap segala berhala. Ini sebenarnya teguran kenabian ini ya, karena memang Rasul Yohanes itu menjalankan pelayanan kenabian juga ya. Jadi Rasul Yohanes ada 2 ministrinya, 2 babak katakan begitu ya. Babak pertama dia dengan Petrus sebagai sebenarnya asistennya lah kalau begitu ya. Petrus karena memimpinnya, melayani, membawakan perjanjian baru kepada orang Yahudi khususnya. Kemudian babak kedua, setelah Petrus Paulus mati, Rasul Yohanes dipakai Tuhan dengan pelayanan mantel atau jubah Elia, menegur gereja-gereja yang sudah jatuh itu pada zamannya itu terhadap segala berhala. Berhala ini apa? Nanti kita sudah lihat ajaran Jezebel, Bileam, dan Nikolaus ya. Nah, kemudian pelayanan kenabian ini ya, Elia, jubah Elia itu sebenarnya intinya Elia ini menegur umat Tuhan agar yang dasarnya teologis. Nah, ini kan kita sudah bilang itu ya kemarin, sudah bahas. Pelayanan kenabian saya juga dulu membayangkan hanya negor dosa-dosa tertentu lah ya, atau dosa-dosa ketidakadilan sosial, atau yang kaya nindas yang miskin dan sebagainya. Yang bukan bersifat teologis lah, kira-kira yang bersifat praktis. Saya dulu berpikir begitu. Dari satu buku mengatakan bahwa teguran kenabian dari Elia ini itu bersifat teologis. Mengapa? Karena dasar daripada teguran itu adalah agar Israel mengingat perjanjian yang diikat antara Yahweh dengan Israel yang diperantarai Musa itu di Gunung Sinai. Jadi tegurannya memang kelihatan praktis saja, jangan menyembah berhala, tapi sebenarnya terkait itu semua dengan perjanjian. Perjanjian antara Yahweh dengan Israel diperantarai Musa itu kan isinya akulah Yahweh Tuhan Elohimmu. Kemudian janganlah ada ilah lain di hadapanku dan sebagainya itu. Termasuk ketidakadilan sosial. Kalau orang Yahudi bikin kan 613 hukum-hukumnya itu. Jadi tegurannya kelihatannya praktis itu
teguran kenabian Elia itu sebenarnya bersifat teologis karena dasarnya mengingatkan Israel kepada perjanjian. Ya, memang begitulah juga maksud sejarawan Deuteronomistik ini yang dia tulis dari kitab Ulangan sampai kitab Raja-Raja ini. Dia menulis setelah pembuangan itu. Mereka menulis ini tim ini ya untuk mengingatkan Israel bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa itu akan berakibat pembuangan. Itulah motivasi daripada sejarawan. Ini sebenarnya bukan sejarawan, ini teolog-teolog juga. Karena dia punya pesan teologis ya. Nggak sekedar nulis sebagai sejarawan aja, nulis enggak itu. Ada maksud teologis di balik itu, di balik sejarah yang dibeberkan itu, yaitu bahwa pelanggaran terhadap perjanjian Musa, khususnya itu ya, akan menyebabkan pembuangan. Nah, gitu. Dari teguran Elia, teguran Elisa, itu bersifat teologis. Begitu juga Rasul Yohanes ini yang memakai jubah Elia itu. Oh, dia sangat teologis sekali. Dia teolog ya, bukan sejarawan aja cerita tentang kejadian. Memang dia mendapat pewahyuan kan di Pulau Patmos, ya. Nah, ini pewahyuan kenabian ini juga perlu diingat juga ini. Dia dapat bukan di dalam komunitas gereja yang sudah jatuh. Yohanes dikucilkan, Rasul Yohanes, ya, oleh gereja yang sudah jatuh, ya, oleh karena firman Tuhan katanya di situ, bukan karena Kaisar Roma. Bukan itu, apa urusannya Kaisar Roma itu? Dia belum bertobat di sana. Yang bisa mengucilkan nabi itu ya umat Tuhan. Ya, nabi memang menderitanya karena umat Tuhan kok ya. Nah, coba bacalah dalam perjanjian lama, bahkan perjanjian baru, nabi-nabi yang menderitanya karena umat. Karena nabi itu penyambung lidah bagi Tuhan menegur umat Tuhan. Nah, jadi Rasul Yohanes itu dikucilkan di Pulau Patmos oleh gereja yang sudah jatuh. Itu makanya dalam surat 3 Yohanes sampai 2 Yohanes itu yang Diotrefes itu. Yohanes punya tim di situ, ditolak, dikucilkan oleh ini. Mana dia, coba dulu kita lihat dulu sebentar ya, supaya kita yakin dulu bahwa Rasul Yohanes dikucilkan oleh gereja yang sudah jatuh pada zamannya itu. Jadi seorang nabi, orang yang memakai mantel atau jubah Elia zaman ini, dipastikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang dikucilkan juga oleh denominasi-denominasi atau pecahan-pecahan gereja ini, ya. Coba kita lihat dulu 3 Yohanes ya berarti ya. Dia trefek. Nah ya, 3 Yohanes ini pasal 1 ini ayat yang ke-9. Aku telah menulis, ini maksudnya Rasul Yohanes bilang, aku telah menulis kepada gereja yang udah jatuh itu ya, 7 gereja itu. Sebaliknya Diotrefes, ini ada seorang yang ingin menjadi terkemuka di antara mereka, di antara gereja yang jatuh ini. Dia tidak menerima kami, baik Rasul Yohanes maupun timnya yang sering diutusnya oleh Rasul Yohanes juga ini juga. Ya, sebab itu jika aku datang, aku akan mengingatkan perbuatan-perbuatannya yang sedang ia lakukan dengan kata-kata yang jahat sambil memperguncingkan kami, dan dengan tidak merasa puas atas hal ini, dia sendiri tidak pula menerima saudara-saudara dan mencegah mereka yang mempunyai kerinduan. Bahkan, perhatikan gini, mengucilkannya dari gereja. Jadi, Diotrefes inilah yang mengucilkan orang-orang yang memiliki ministry jubah Elia itu, ya. Orang-orang yang ingin terkemuka ini, ya. Ingin nomor 1. Ya, di dalam denominasi dia ingin, ya barangkali memang orang nomor 1-nya, ya, dia itulah yang ngucilin, karena dia juga yang memegang meja Ijabel itu, ya, dia bisa mengucilkan orang, nggak diundang orang, dianggap sesat lah dan sebagainya, di luar semuanya dikucilkan. Ya. Jadi yang jelas pelayanan Elia di zaman ini, ya, yang dijalankan oleh nabi-nabi di zaman ini, memang bisa dipastikan lah bahwa orang-orang yang menjalankan jubah Elia itu adalah orang-orang yang tersingkir.
Kalau ada orang yang diterima oleh mayoritas ya denominasi, diterima itu bukan nggak memakai mantel Elia, itu bukan itu ya. Jangan-jangan dia bagian daripada ya yang mengajarkan ajaran Jezebel ya, yang merampas otoritas itu, ajaran Bileam, dagang, maupun ajaran Nikolaus yang membelah gereja menjadi dua golongan itu, menaklukkan kaum awam. Ini golongan yang klergi atau umat, yang ini umat ya, yang ini imam lah kan, yang ngaku-ngaku imam. Padahal seluruh anggota gereja itu adalah imam-imam menurut aturan Melkisedek. Tapi ini ajaran Nikolaus ini bilang enggak, kami ini orang Lewi katanya lagi. Dapat perpuluhan dan sebagainya. Itu tuh ajaran Nikolaus itu ya. Ini berhala ini ya. Ini nabi-nabi Baal ini ya. Yang ngajarin Jezebel, ajaran Bileam dan ajaran Nikolaus ya. Nah, kemudian selanjutnya pelayanan yang dengan jubah Elia ini selalu berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ini yang dijalankan oleh oleh Yohanes Pembaptis ya. Dia bilang bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Yesus juga sebenarnya mengucapkan itu juga ketika ministrinya baru awal itu, ministrinya Yesus juga mengatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah ini yang pelayanan bertobatlah ini sebenarnya pelayanan yang nanti saya akan mengambil kesimpulan bahwa pelayanan mujizat itu yang terbesar itu yang justru yang dalam batin. Nah ini ya, pasal 4 Matius itu ayat 17 ini, sejak waktu itulah Yesus memberitakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Rasul Yohanes juga begitu. Yohanes Pembaptis juga begitu, mengatakan bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sama. Pengertian bertobat ini di sini tentu berubah. Metanoia istilah Yunani itu berubah pikiran. Karena orang jahat. Ini ayat ini untuk umat Tuhan ya. Ini bukan bertobat kepada para pelacur dari pelacur jadi nggak jadi lagi, atau yang kalau zaman ini merokok jadi nggak merokok, atau yang bukan begitu. Memang itu harus bertobat juga, tapi konteksnya ini bukan itu. Konteksnya Rasul Yohanes maupun Yesus yang bilang bertobatlah itu kepada para pemimpin, terutama Sanhedrin. Itu bertobat karena Sanhedrin punya konsep tentang Mesias. Haruslah, karena mereka pikir Mesias anak Daud, haruslah kerajaan Mesias itu adalah kerajaan yang seperti Daud, yaitu jasmani. Istananya jasmani, musuh-musuhnya jasmani, makanya mereka berharap dia dibebaskan dari Roma. Tentaranya jasmani, alat perangnya juga jasmani, baik sucinya jasmani, berkat-berkat jasmani. Dia karena orang Yahudi punya konsep begini, kalau Mesias itu, mereka bilang gini, saya sering lihat sekali-kali tuh, para rabi zaman ini di YouTube itu ada tuh, mereka memberikan alasan kenapa kami menolak Yesus sebagai Mesias. Karena kata mereka ini, kalau Mesias itu datang pasti ada setidaknya minimal 3 tandanya, dan semua tanda itu jasmani. Dia bilang yang pertama, Mesias itu haruslah bangun bait suci. Yang pertama jasmani maksudnya. Jadi orang Yahudi kalau dia datang, apalagi Yesus bilang rubuhkan bait suci ini, aku akan bangun dalam 3 hari, itu buat mereka konyol. Gimana katanya orang ini 46 tahun dibangun, bagaimana kau bisa bangun 3 hari? Padahal Yesus maksud tuh mati. Dia mati 3 hari, dia mengalahkan maut, bangkit, dia mencurahkan rohnya. Itulah datang gereja, bait suci, bait Roh Kudus ya, orang Yahudi tidak bisa, nggak terima dia ya. Kedua, kalau memang Mesias datang, dia akan membebaskan Israel dari musuh-musuh jasmani. Yang konteks itu di zaman Yesus ya orang Roma itu. Ya, harus ini ya, jadi jelas kelihatan itu. Kemudian katanya yang ketiga, Mesias ini harus membawa pendamaian bagi dunia. Dalam arti Israel menjadi bangsa kepala, yang bangsa-bangsa lain ekornya. Karena itulah janjinya memang. Janjinya dalam perjanjian Musa dia itu, engkau akan jadi kepala bukan ekor. Walaupun sering dikutip ini ayat ini sama Jezebel zaman ini ya. Oh, akan jadi kepala
Nah, kalau kepalanya semua itu bagaimana ekornya? Itu janji itu khusus untuk orang Yahudi sebagai bangsa, jadi kepala. Nah, kata mereka ini, orang rabi-rabi ini bilang, kalau Mesias datang dan tidak memberikan setidaknya tanda ini, makanya mereka tanya sama Yesus, engkau Mesias, gimana tandanya? Yesus bilang, ini angkatan yang jahat ini minta tanda, nggak dikasih tanda, dia tanda Yunus, itu yang Yunus masuk mati, itulah tandanya. Tapi mereka nggak bisa, pokoknya tandanya mesti jasmani. Makanya mereka bilang tuh di YouTube kami tidak butuh misionaris Kristen. Kami katanya tidak butuh, tidak harus disuruh percaya kepada Mesias, kata mereka. Karena begitu kami bisa lihat dengan mata kami tidak perlu percaya. Kami lihat kok, oh iya perbuatannya ada 3 ini setidaknya. Nggak perlu percaya. Makanya orang Kristen bilang percaya Yesus. Apa sih ini? Percaya, apalagi katanya Yesus nanti datang kedua kali lagi. Lebih konyol lagi. Karena apa? Itu makanya orang Farisi itu otaknya otak jasmani. Otak-otak jasmani itu tidak bisa menerima kerajaan surga karena kerajaan Mesias adanya dalam dimensi yang lebih tinggi. Dimensi surgawi. Yesus kan pernah bilang, menurut kamu Mesias anak siapa? Anak Daud ya mereka. Buktinya Daud itu bilang itu di Mazmur 101 kalau nggak salah itu. Dia nyebut itu Mesias itu tuannya kok, masa anaknya juga. Artinya Yesus itu dimensi kerajaan surga, kerajaan Mesias itu lebih tinggi gitu. Jadi intinya bertobatlah itu artinya berubahlah pikiranmu. Ahli-ahli Taurat orang Farisi zaman ini juga. Elia zaman ini juga mengkhotbahkan bertobat. Yang teologi sukses lah, yang ajar-ajar guru palsu itu, surat Yudas itu menyimpangkan kasih karunia kepada sukses duniawi. Ya, Yesus nggak suka loh orang datang kepada dia karena roti jasmani. Tapi Yesus tuh mau kasih tahu, dia bukan nggak peduli sama makan minum orang. Nggak, dia peduli sekali. Orang 5.000 orang itu nggak berdoa, minta-minta sama Yesus roti, dikasih kok roti. Tapi kalau kau datang kepadaku karena roti, itu Yesus gak suka. Bukan begitu. Kau harus melihat roti itu sebagai tanda saja. Kalau tanda itu ada sesuatu di balik itu. Yang kalau kau harus melihat bahwa akulah roti hidup itu. Hayat. Aku datang supaya mereka mempunyai hayat. Yohanes 10:10. Jadi ini orang-orang yang khotbah ngomong-ngomong ini mayoritas lah kalau saya bilang mimbar denominasi dipenuhi oleh khotbah jasmani, berkat jasmani. Ya, sekali lagi ya, saya nggak bilang bahwa Tuhan tidak peduli ya dengan makan minum kita ya. Orang gila itu apa yang bilang begitu? Orang tuan duniawi ini ada. Kalau dia lihat ada pegawainya, masa dia nggak pikirin makan minum pegawainya? Atau gini deh, preman itulah. Kan kalau preman di pasar-pasar tuh dia ini loh, tinggal nyuruh-nyuruh, ambil dari parkir dari mana nih. Dia mikir tuh preman tentang makannya anak buahnya. Itu preman orang jahat itu mikir, ini anak buah gue mesti makan. Masa Tuhan? Jangan deh. Tapi kalau saudara dan saya bikin khotbah yang Tuhan itu baik, penuh kasih karunia, tapi sehat badanmu, nggak ada masalah, macam-macam lagi. Itu dia tuh, itu guru palsu itu. Otaknya mesti bertobat, ya otak jasmani itu kayak itulah yang membunuh Yesus itu. Karena Yesus datang mau memberikan hayat, roti hidup, ya bukan roti jasmani dulu, bukan, ya bukan. Yesus itu bukan penyembuh, nggak itu dulu, ya. Kalau KKR, kesembuhan, bangkrut, berhasil. Apa sih? Yesus diturunkan jadi budak kita itu. Kebutuhan manusia yang fokusnya. Yesus datang punya kebutuhan sendiri. Dia punya kepentingan sendiri. Alkitab bilang ada 3 alasan Yesus datang itu. Yang pertama, itu di dalam Yohanes, aku datang supaya mereka tahu bahwa aku mencintai Bapa. Yang kedua, aku datang supaya menghancurkan pekerjaan iblis, surat Yohanes itu.
Yang ketiga arahnya kepada manusia. Aku datang memberikan hayat. Yang bersifat spiritual itu hayatnya. I am the life, I am the joy. Selebihnya yang lain-lain bukan berarti gak penting. Yesus, tapi jangan diturunkan Yesus itu. Makanya ini Rasul Yohanes ini, Yohanes Baptis dia enggak bikin mujizat, tapi dia berkata benar tentang Yesus. Nah itu dia pelayanan Nabi Elia. Berkata benar tentang Yesus, ya. Jangan Yesus itu diturunkan menjadi pembantu kita dan kebutuhan manusia itu yang nomor satu ditonjolkan. Dalam khotbah nggak boleh beritakan kebutuhan manusia, nggak boleh. Itu namanya penyimpangan, guru palsu itu. Harus kepentingan Tuhan dulu. Firman Tuhan juga bilang cari dulu kerajaan sorga kok. Waktu Pilatus tanya, kenapa? Apa engkau raja? Oh ya untuk itu aku datang. Aku datang untuk menegakkan kerajaanku, itu kepentinganku. Dan engkau harus bertobat. Bukan nanti bisnismu dulu dipikirin. Bukan keluargamu. Atau apa. Makanya Paulus bilang seorang prajurit sedang berjuang nggak musingkan dengan diri sendiri. Supaya dia berkenan kepada komandan. Nomor satu Yesus dulu. Kepentingannya dulu. Kerajaan surga tegak di bumi. Itu dulu. Perhatikanlah doanya. Waktu muridnya nanya, gimana Tuhan berdoa? Doakan ini. Datanglah kemuliaan Bapa dulu ya. Kudus sekarang namamu, datang kerajaanmu, baru datang kerajaanmu. Baru ujungnya sih berikanlah makanan kami yang cukupnya. Itu nanti. Ya, jadi jangan kebutuhan manusia diberitakan, bukan. Ya. Nah, ini dia, kesimpulannya adalah mujizat yang terbesar ya adalah perubahan batin. Bertobat sehingga datanglah kerajaan surga itu. Sehingga kepentingan Tuhan itulah yang diutamakan. Bertobat itulah mujizat yang terbesar, ya, bukan yang di luar mujizat terbesar, tapi yang di dalam batin. Haleluya, amin.